Dimanapun aku pergi, bayang-bayang ketidaknyamanan selalu menyertainya. Tidak ada tempat yang benar-benar memberikan perasaan aman dan nyaman bagi perempuan sepertiku. Seolah-olah aku adalah penghuni tetap dalam wilayah ketidakpastian dan ancaman yang tidak pernah surut. Dalam kota yang sibuk, aku merasakan pandangan yang tidak senonoh, kata-kata kasar yang terlontar begitu saja. Setiap langkah yang kuambil seperti terjebak dalam penilaian yang tak pernah berhenti. Mungkin aku hanya ingin berjalan tanpa harus memikirkan apakah pakaianku terlalu singkat atau apakah senyumku bisa diartikan sebagai undangan. Ketika malam tiba dan aku berjalan sendirian menuju rumah, setiap suara langkah yang terdengar di belakangku membawa perasaan gelisah yang tak terbantahkan. Mungkin itu hanya bayangan di kegelapan. Tetapi, apakah salah jika aku merasa khawatir? Apakah salah jika hatiku berdegup lebih cepat saat aku melintasi sudut-sudut tergelap? Dan bahkan, di tempat yang seharusnya memberikan perlindungan penuh, di dalam rumah sendiri, tetap saja ada kegelisahan. Ketika aku mendengar cerita-cerita tentang kekerasan, pelecehan, dan ketidakadilan yang dialami oleh sesama perempuan, itu seperti mengingatkanku bahwa tidak ada yang tempat yang benar-benar bebas dari ancaman. Ini bukan tentang ketidakpercayaan pada dunia. Ini tentang kenyataan bahwa sebagai perempuan, seringkali kita hidup di tengah-tengah ketidaknyamanan yang tidak kita cari. Haruskah kita merasa bersyukur hanya karena sesuatu yang tidak menyakitkan terjadi pada kita hari ini? Atau mungkin suatu hari di tempat yang benar-benar nyaman akan ditemukan. Tapi saat itu tiba, aku pun harus terus berjalan di lorong-lorong gelap, menghadapi ketidaknyamanan yang menjadi temanku setia. Aku hanya berharap bahwa suara-suara kita, cerita-cerita kita akan membantu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua perempuan, di mana mereka bisa merasa aman dan nyaman di setiap langkah hidup mereka. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Triwandari di sini akan memaparkan dan menceritakan mengenai proses kreatif dari penulisan sebuah monolog dan juga perekaman audio atau video dari monolog yang saya ciptakan sendiri. Nah, mulai dari yang pertama yaitu mengenai monolog yang saya tulis. Dari mana saya mendapatkan inspirasi? Monolog yang berjudul Sentuhan di Keningan, Kisah Hati yang Tersentuh, itu menggambarkan perempuan yang merenung tentang pengalaman hidupnya yang penuh ketidaknyamanan di berbagai tempat, entah itu di rumah, di lingkungan sekitar, di ranah pendidikan, atau di tempat lainnya, bahkan di tempat umum. Sumber inspirasi untuk monolog ini berasal dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu dari pengalaman pribadi. Penulis monolog mungkin mengambil inspirasi dari pengalaman pribadi, yaitu pengalaman dari saya sendiri. Apalagi saya pun juga sebagai seorang perempuan. Dengan ini, dialog yang kuat dan emosional yang dicurahkan dapat mencerminkan perasaan dan pemikiran yang mungkin pernah dialami oleh penulis, yaitu saya sendiri. Karena hal ini merupakan keresahan saya sendiri ketika berada di perantauan untuk melakukan atau menuntut ilmu di luar tempat tinggal.
Maka itu inspirasi dari monolog yang saya tulis itu berasal dari pengalaman pribadi saya ketika saya berada di dalam fase yang merasa tidak aman, tidak nyaman, sepi, kesunyian di segala tempat yang saya pijaki. Karena memang sebagai seorang perempuan itu memiliki rasa was-was untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Karena banyak sekali di negara ini kasus-kasus tentang hal-hal yang berbau negatif yang berasal dari seorang perempuan. Maka dari itu saya pun juga merasakan, maka hal ini saya angkat untuk dituliskan, dicurahkan dalam sebuah monolog yang berjudul Sentuhan di Keheningan, Kisah Hati yang Tersentuh. Kemudian inspirasi selanjutnya yaitu datang dari isu-isu mengenai kesejahteraan perempuan atau stereotip seorang perempuan. Karena tentu kita tahu banyak sekali kasus-kasus tentang atau isu-isu tentang kesejahteraan perempuan, termasuk kekerasan, pelecehan, dan ketidaknyamanan. Maka penulis mendapat inspirasi dari isu-isu kesejahteraan perempuan tersebut untuk diangkat menjadi sebuah tulisan, yaitu monolog, bagaimana penulis menyalurkan sebuah perasaan sebagai seorang perempuan ketika hidup di dalam berbagai ancaman. Nah, mungkin itu adalah dua sumber inspirasi di mana saya dapat menyalurkan ide atau kreativitas dalam menulis sebuah monolog. Sumber tersebut saya berharap dapat membantu menciptakan sebuah karya monolog yang autentik dan menarik untuk menyampaikan pesan yang mendalam tentang pengalaman perempuan dan harapan akan perubahan menuju dunia yang lebih aman dan nyaman bagi mereka kelak. Kemudian, selain adanya inspirasi tentang dari mana asal saya mendapatkan ide untuk menulis monolog tersebut, di video kreatif ini atau di proses kreatif ini, saya juga akan memaparkan hal-hal berkaitan dengan kesulitan apa yang saya kenali atau saya temukan dalam penulisan suatu monolog. Monolog yang berjudul tentang sentuhan di keheningan, kisah hati yang tersentuh, yang ditulis oleh saya sendiri, menemukan beberapa kesulitan. Di antara lain, yang pertama itu kesulitan dalam menciptakan narasi yang naratif atau narasi yang menarik. Karena menulis sesuatu atau menulis monolog itu membutuhkan kemampuan untuk menciptakan narasi yang menarik dan memikat. Saya sendiri perlu menjaga keseimbangan antara membangun cerita yang kohesif dan menyampaikan pesan emosional dengan cara memikat para penonton. Di sini juga menjadi salah satu tersendiri bagi saya ataupun menjadi kesulitan yang paling utama bagi saya, karena perlunya saya untuk mendalami kembali tentang memilih kosakata kalimat yang memang menggambarkan keadaan dari monolog yang saya tuliskan. Kemudian saya juga kesulitan untuk menggambarkan kekuatan emosional dari monolog, karena monolog itu kan menyangkut emosi dari kesal, keputusasaan, atau hal-hal lain. Nah, di sini untuk menyampaikan kekuatan emosional sebuah kata-kata dari jalan cerita atau alur cerita dan kelancaran dari alur cerita monolog. Karena untuk menjaga sebuah konsistensi dan kelancaran alur cerita dalam monolog menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Karena saya pun harus memastikan bahwa setiap bagian monolog itu harus mengalir dengan alami dan memberikan kontribusi pada pengembangan cerita keseluruhan. Kemudian, saya juga kesulitan untuk menemukan keseimbangan dalam dialog, karena monolog itu hanya diperankan oleh narator sendiri. Maka di sini saya pun juga harus memberikan keseimbangan dialog itu. Bagaimana bisa
menarik penonton atau audiens, walaupun itu tidak ada dari beberapa orang, hanya satu orang, dan bagaimana hal itu tetap bisa menjadi suatu karya, yaitu monolog yang memang dinilai baik dan juga menarik bagi penonton. Nah, dari beberapa hal itu, walaupun masih ada lagi kesulitan yang saya alami, namun mungkin itu yang lebih merujuk pada kesalahan dalam atau hambatan dalam menulis suatu monolog. Karena saya sudah menceritakan tentang bagaimana inspirasi kesulitan yang saya dapati ketika menulis puisi. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang audio atau video rekaman monolog yang saya tulis dan saya jalankan. Pertama yaitu ada kesalahan atau hambatan dalam merekam audio atau video monolog. Jadi untuk monolog itu saya hanya merekam suaranya, kemudian saya berikan satu gambaran foto di mana itu menjadi salah satu ikonik dari judul atau penggambaran monolog yang saya tulis. Jadi itu menjadi salah satu kendala bahwa mungkin bisa saja saya harusnya memerankan atau bacakan monolog itu dengan langsung, yaitu dengan diri saya sendiri. Kemudian saya juga bisa menggambarkan monolog tersebut dengan pendalaman karakter. Namun karena saya terkendala kesulitan dari tempat yang memang belum memadai, kemudian peralatan yang belum memadai seperti alat untuk merekam, kemudian aplikasi untuk pengeditan itu belum memadai. Jadi saya memanfaatkan alat yang ada. Maka dari itu untuk monolog saya rekam suara saya dan saya gabungkan dengan salah satu foto yang menggambarkan makna dari monolog agar dari kesulitan tersebut tuh bisa tetap teratasi. Kemudian kendala yang lain yaitu kesulitan untuk mengelola waktu. Nah, mengelola waktu di sini yaitu selama proses perekaman dan pengeditan, karena kesulitan dalam menjadwalkan dan mengoptimalkan dapat mempengaruhi kualitas akhir rekaman gitu. Hal ini juga terjadi karena untuk perekaman audio monolog itu saya rekam berbeda hari dengan video cerita proses kreatif ini. Jadi untuk flashback atau evaluasi dari rekaman sebelumnya itu juga menjadi suatu kendala karena memang kurangnya saya dalam mengelola waktu yang berkaitan dengan teknis perekaman. Kemudian kesulitan yang lain yaitu kesulitan dalam pengeditan video ataupun audio, karena saya juga jarang sekali mengedit sebuah video, pun saya juga kreatif untuk lebih mengolah suatu audio rekaman atau video rekaman. Padahal di sini adalah sebagai kunci monolog itu menarik untuk ditonton ya dari pengeditan video gitu. Mungkin kesulitan yang lain itu muncul dari misalkan mengatur potongan-potongan audio atau video, kemudian menyesuaikan suara ataupun menambahkan beberapa elemen-elemen visual yang diperlukan seperti yang saya katakan di awal.
Kemudian untuk kesulitan yang lain ya sudah dijelaskan di awal, yaitu tentang keterbatasan tempat rekaman, kemudian alat rekam, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, dengan keterbatasan tersebut, saya berusaha semaksimal mungkin agar audio atau video monolog yang saya sampaikan, pun begitu dengan video proses ini, saya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memberikan yang terbaik. Untuk mengatasi kesulitan ini, saya pun sudah mengevaluasi penting untuk merencanakan rekaman dengan baik, menggunakan peralatan yang memadai, dan memastikan bahwa perekaman itu berjalan dengan lancar, yakni dengan memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai teknis mengenai perekaman video atau audio, apalagi di sini tentang suatu monolog yang mana itu monolog karya saya sendiri. Pun untuk pilihan lokasi, peralatan yang berkualitas, atau pengeditan yang cermat dapat membantu untuk teknis-teknis perekaman video atau audio monolog yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai proses kreatif dari yang menulis monolog pun sampai ke proses perekaman audio atau video monolog. Dari awal sampai akhir, saya meminta maaf apabila ada kesalahan, karena sejatinya kita hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Nun wa qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semua. Salam literasi.